kuliah nomor satu tapi organisasi jangan di nomor dua kan. Artinya barang ini seimbang. Kehidupan tuh baru mulai ketika kuliah selesai. Ada yang namanya tuh mahasiswa kupu-kupu bang. Kuliah pulang. Kalau kata orang Minang, alam takambang menjadi guru katanya. Di setiap universitas kita ada simpul-simpulnya perwakilan. Cuman ada dua pilihan. Iya. Ditanggepin sebagai kritikan atau dibiarin aja. Nah teman-teman yang memang nggak punya tempat kos bisa tinggal di sana. Kemudian Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di podcast kali ini kita kedatangan Ketua IMKM, Ikatan Mahasiswa Kecamatan Mandau, benar kan Bang? Betul Bang. Nah, kali ini kita bakal persilakan buat tamu kita memperkenalkan diri dan say hello ke kamera, boleh Bang? Oke, teman-teman semua, saya Hifzil Maulana Sofi. Saya mahasiswa jurusan Administrasi Negara. Saya Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kecamatan Mandau periode 2019-2021. Jadi sebetulnya saya ini udah di penghujung kepengurusan juga nih Bang. Oh, sebenarnya udah di ujung kepengurusan IMKM ya Bang. Berarti kita periodenya berapa tahun tadi Bang? Nah, dalam satu perioderisasi itu kita semuanya diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga IMKM ini Bang. Jadi dalam satu periode itu kita 2 tahun. Nah, saya terpilih di tahun 2019 akhir, kemudian kita pelantikan dan sebetulnya di bulan Januari kemarin SK udah habis, tapi karena ada problem pandemi Covid, nah makanya itu jadi kendalanya. Nah, saya dapat perpanjangan waktu masa tenggang selama 6 bulan. Oh gitu. Nah, berarti bisa dibilang kalau IMKM ini kan Abang bilang SK kan, surat kerja, berarti IMKM sendiri berada di bawah kepemerintahan berarti ya Bang? Iya Bang, kita sebetulnya bukan di bawah pemerintahan, tapi kita bersanding dengan pemerintah. Nah, supaya legalitasnya kuat, jadi kita masukkan itu Pak Camat sebagai Dewan Pelindung kita. Sebagai Dewan Pelindung ya. Yang meng-SK-kan Pak Camat langsung. Nah, IMKM ini tuh udah ada sejak lama atau baru belakangan ini Bang? Nah, sebetulnya udah pergantian ketiga kepemimpinan nih Bang. Ketiga ya. Di periode pertama itu ada namanya Bang Sadri. Nah, di tahun 2011 dia terpilih. Kemudian ada Bang Fauzan. Di tahun 2013 dia terpilih. Dia 2 periode Bang Fauzan nih Bang. Nah, kemudian sempat vakum sebentar. Dan baru terpilih kembali saya sebagai Ketua Umum. Berarti Abang bisa yang dibilang yang periode keempat ya? Keempat nih Bang. Keempat kan, karena Bang apa tadi dia 2 kali ya? Iya, Bang Fauzan. Bang, boleh ini kan nggak? Sejarah IMKM ini dibikin. Jadi dulu awal-awalnya Bang, karena memang teman-teman mahasiswa nih, para senior pendahulu gitu kan, dia resah melihat kondisi mahasiswa Mandau nih karena luar biasa tingkat hedonnya. Mahasiswa orang-orang Duri ini kan agak tinggi gengsi ya, ketika di Pekanbaru itu kan agak tinggi gengsi ya. Jadi ketika di Pekanbaru teman-teman kita punya asrama yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kemudian kita ada beasiswa, tapi info tersebut tidak sampai kepada teman-teman. Jadi tempat wadah teman-teman untuk mendapatkan informasi itu nggak ada. Jadi timbul pemikiran dari senior-senior pendiri. Nah, kita harus buat yang namanya Ikatan Mahasiswa Kecamatan Mandau. Nah, ketika setelah eksis IMKM ini, kemudian muncul organisasi ataupun lembaga-lembaga baru. Ada namanya Himpunan Mahasiswa Duri Mandau, ada namanya Himpunan Mahasiswa Kecamatan Mandau. Nah, tapi karena perjuangan yang awalnya tadi berjuang itu IMKM ini, jadi yang mendapatkan pengakuan secara de jure ataupun de facto itu yang IMKM ini Bang. IMKM ya. Berarti Abang bilang tadi kayak asrama disediain ya. Asrama disediain. Nah, ini Bang, kan bisa dibilang IMKM ini kan organisasi kan? Ya, organisasi kemahasiswaan. Nah, seberapa penting sebenarnya seorang mahasiswa itu tergabung ke dalam organisasi tersebut Bang? Nah, jadi gini Bang, kalau kita kan secara pribadi punya perspektif tersendiri gitu kan Bang. Kalau saya pribadi melihatnya, membacanya, bagi saya itu sangat penting. Saya punya rumus nih Bang, rumus organisasi nomor 1 ataupun kuliah nomor 1 tapi organisasi jangan di nomor 2 kan. Artinya barang ini seimbang.
Nah, kita tidak pilih kasih gitu. Kita harus mampu berorganisasi, juga kita harus mampu melakukan jenjang pendidikan kita, menyelesaikan kuliah kita. Nah, jadi teman-teman di mahasiswa Mandau nih, kenapa saya pikir itu penting untuk bergabung di MKM? Karena itu tadi Bang, salah satu faktornya itu tadi, sayang mahasiswa Mandau itu yang paling besar, yang orang-orang daerah ya Bang ya, yang datang di Pekanbaru. Kemudian kan dari berbagai daerah nih Bang. Mandau ini kan plural nih, beragam. Beragam. Jadi tingkat heterogennya tinggi, kemudian suku berbeda, latar belakang berbeda, terus tingkat sosial masyarakatnya berbeda. Jadi ketika di Pekanbaru tuh memang sulit untuk menyatukan teman-teman, itu kesulitan saya. Jadi kami bersepakat dengan teman-teman, beberapa kawan-kawan, gimana supaya teman-teman ini semuanya tergabung di MKM ini, karena fungsinya banyak Bang. Salah satunya asrama yang dulu tidak pernah terisi. Nah, teman-teman yang memang nggak punya tempat kos bisa tinggal di sana. Kemudian info-info beasiswa yang biasanya tidak sampai ke teman-teman mahasiswa Mandau itu dapat tersampaikan. Ya, karena sayang kan Bang, mahasiswa Mandau tuh paling banyak di Bengkalis nih. Dia ada 12 kecamatan yang ada di Bengkalis. Itu setiap kecamatan punya kelembagaan mahasiswanya masing-masing. Ya. Kayak Siak Kecil itu nama Hima Persik, Himpunan Mahasiswa Pelajar Siak Kecil. Nah, alhamdulillah untuk beasiswa mahasiswa dari Mandau ini itu terbanyak di tahun kemarin. Kita yang paling banyak mendapatkan beasiswa dari Bengkalis Bang. Karena, dari Bengkalis ya. Berarti kita di kecamatan Mandau ini sebenarnya mahasiswa yang paling banyak ya. Iya, mahasiswa yang paling banyak. Gini Bang, gimana sih caranya buat, ini kan misalnya kan ada teman-teman nih yang nonton nih, mahasiswa nih, gimana caranya biar mereka tuh bisa tergabung ke IMKM? Terus apakah IMKM tadi itu ada kapasitas nggak? Dibatasi nggak orang yang bisa tergabung di IMKM sendiri? Karena kan abang tahu kan, setiap tahunnya pasti banyak nih mahasiswa yang kuliah di Pekanbaru aja, atau seluruh mahasiswa Mandau gitu Bang. Nah, dulu sebelumnya tuh karena yang banyak mahasiswa dari Mandau nih di Pekanbaru, dulu namanya awalnya PB Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Kecamatan Mandau. Tapi karena Padang, ada cabang-cabangnya dulu Bang, Padang, Pulau Jawa, kemudian Aceh. Tapi proses berjalan tuh penuh dinamika lah. Ada dinamika tadi. Jadi teman-teman dari Padang, teman-teman dari Aceh, dia pengen punya sendiri pengakuan tersendiri gitu. Dia nggak mau di bawah PBIMKM nih. PBIMKM ini pusatnya tuh di Pekanbaru karena mahasiswanya ramai. Nah, jadi teman-teman yang di Padang, yang di Aceh itu yang meng-SK kan ketua umum PBIMKM yang letaknya di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Nah, tapi sekarang mereka udah punya sendiri-sendiri. Nah, berarti kalau yang ingin gabung ke IMKM tadi, nah jadi gini Bang, ada jenjang formal yang memang harus dilewati sama teman-teman mahasiswa yang dari Mandau di Pekanbaru. Nah, untuk gabung di MKM itu yang pertama itu untuk masuk ke pengurusannya Bang ya. Karena kalau semuanya yang masuk ke dalam kepengurusan, siapa yang diurus gitu. Iya benar. Nah, jadi kita ada namanya tuh anggota biasa, kemudian ada namanya pengurus. Nah, pengurus ini minimal mereka harus mengikuti latihan dasar kepemimpinan organisasi. Nah, artinya mereka sudah terverifikasi bahwasanya mereka sudah mengikuti beberapa materi-materi lah tentang IMKM. Iya, ada pelatihan minimal mereka punya bekal. Nah, mereka yang nantinya akan menjadi pengurus. Jadi kalau teman-teman yang lain tidak masuk ke dalam kepengurusan, itu secara tidak langsung sudah otomatis sebagai anggota biasa di IMKM. Anggota biasa ya. Karena gini Bang, kita berazaskan kekeluargaan. Nggak mungkin kita mengkotak-kotakkan teman-teman ini gitu. Jadi yang penting itu semua mahasiswa Mandau yang ada di Pekanbaru itu semuanya tergabung di Ikatan Mahasiswa Kecamatan Mandau. Tapi pengurusnya memang harus mengikuti jenjang formal. Oh gitu. Kan seperti yang abang bilang kan. Karena kita dengar setelah ada IMKM terus ada lagi seperti himpunan mahasiswa, ada lagi organisasi kemahasiswaan kan. Nah, kalau seandainya kan abang bilang tuh semua mahasiswa yang ada di Pekanbaru itu sudah tergabung sebenarnya ke IMKM kan. Betul Bang. Berarti tanpa mendaftar pun teman-teman ini nanti kita punya database-nya Bang.
Nah, jadi setiap teman-teman mahasiswa baru yang dari Mandau kuliah di Pekanbaru itu kita sudah sudah terima database-nya ya. Ya, kita sudah mencari informasi itu, ada nanti bidang internal nanti yang ada di kepengurusan IMKM. Nah, mereka nanti bertugas untuk mencari teman-teman mahasiswa baru yang akan masuk kuliah. Oh gitu. Nah, berarti ini agak bingung dikit nih Bang. Iya. Agak bingung dikit nih. Karena kan tadi kita kan di awal kita kan bilangnya ngajak nih teman-teman buat bergabung di MKM kan. Sementara dari cerita kita tadi tanpa mereka ini pun sebenarnya kita udah dapat database-nya. Tanpa mereka kita udah bergabung ya kan? Iya. Jadi yang gimana sih caranya supaya maksud Dika tadi itu Bang, gimana sih caranya teman-teman yang mahasiswa ini bisa bergabung biar mendapatkan informasi yang seperti mahasiswa kan asrama Tribrata, asrama penginapan kan buat teman-teman tuh kan. Nah, gimana caranya mereka tuh biar mereka tuh ngedapatin informasi seputar yang kayak gitu tadi Bang. Nah, jadi gini Bang, kita di IMKM nih punya kepengurusan, kemudian punya bidang-bidang tertentu yang bertugas untuk bidangnya masing-masing. Jadi untuk mengkomunikasikan kepada teman-teman tuh banyak caranya Bang. Nah, kita mulai menginfokan di sosial media. Kita punya akun official. Kemudian teman-teman yang baru masuk kuliah itu kita udah ada grupnya. Angkatan Muda, Ikatan Mahasiswa Kecamatan Mandau. Jadi gitu. di sana informasinya tuh dari mulut ke mulut atau dari WA grup atau dari Instagram. Oh gitu ya. Itu untuk informasi ya Bang. Oke, paham. Ngerti Pak. Bagi yang nggak ngerti diulang aja videonya. Berarti informasi-informasi tadi bisa kita terima dari Instagram. Iya. Terus buat teman-teman yang baru mahasiswa baru pasti punya grup WA-nya ya. Iya. Nanti ada grup WA untuk mahasiswa baru, tapi nanti ada pengurus IMKM yang masuk di dalamnya. Dia bertugas nanti, karena gini Bang, nggak mungkin generasi itu generasi saya aja. Nah, ketika saya habis nanti mereka yang tadi minimal mereka sudah tahu bahwasanya minimal mereka sudah tahu bahwasanya di Pekanbaru nih mereka nggak sendiri, mereka sudah punya wadah tempat mereka mendapatkan informasi. Nah, nanti diteruskanlah dengan generasi-generasi mereka. Nah, ini kan Bang, kita IMKM ini kan bisa dibilang organisasi yang positif nih. Iya, betul Bang. Selaku Abang kan sekarang ketuanya Ketua nih. Umum. Nah, boleh tahu nggak Bang, apa nih program yang sudah ada sama buat program ke depan nih Bang, apa nih? Nah, dari IMKM. Jadi awal berjalannya IMKM ini memang banyak yang sudah kami lakukan Bang. Yang pertama tuh langkah pendekatannya, langkah persuasifnya itu kita ngumpulin dulu nih teman-teman, kita kumpulkan teman-teman yang kan beragam nih Bang. Beragam, ada yang dari UIR, ada yang dari Unilak, ada yang dari Stike Sang Tua, kemudian ada UIN, ada UNRI. Nah, bagaimana kita bisa menyatukannya? Nah, jadi nanti kita buat simpul-simpul di setiap universitas, kita ada simpul-simpulnya perwakilan di kepengurusan. Makanya di dalam struktural komposisi kepengurusan itu kita nggak anak UIN aja semua. Saya UIN nih, ketua umum bukan anak UIN aja sih semua. Kita kasih kabid ini anak UIR, kita kasih kabid kepala bidang ya, ketua bidangnya ketua bidang. yang ini anak UNRI, kita kasih yang sekretaris umumnya anak UNRI, kemudian bendaharanya anak UIR. Jadi melalui mereka nanti kita tuh memberikan informasi. Ada nanti teman-teman yang ke kelas-kelas, siapa nih anak duri, kita kumpulkan gitu. Nah, itu salah satu pendekatan di awal ketika saya baru terpilih. Nah, kemudian selanjutnya saya pernah juga buat kegiatan itu coffee night discussion Bang. Kita ngopi sambil ngopi di kos kawan gitu kan, ngopi-ngopi santai. Jadi yang cewek-cewek yang buat kopinya, buat kopi hitam biasa aja. Jadi nanti kita di kos, kita sharing-sharing tentang apa isu yang diangkat tentang tentang Bengkalis misalkan. Nah, yang mahasiswa ini kan kritis nih Bang, dikenal dengan kritisnya nih, agent of control gitu kan. Mereka yang maksudnya tuh mereka yang mengikuti perkembangan isu-isu politik juga termasuk kan. Jadi kita mengangkat isu-isu, kita berdiskusi, coffee night discussion programnya. Kemudian pernah juga saya buat itu agendanya banyak sih Bang, ada juga family gathering. Nah, kita ngumpul family gathering. Nah, itu biasanya ketika teman-teman mahasiswa baru maba nih, baru datang ke Pekanbaru, kita open
rekrutmen, tapi buat kegiatan. Open rekrutmen ini untuk buat kegiatan. Nah, di dalam kegiatan tuh nanti kita kayak ngecamp di suatu daerah di Kampar kemarin tuh terakhir di Kampar. Nah, kita kemudian nanti bawa tenda masing-masing, kemudian kita agendakan lah apa saja sepanjang hari itu yang akan kita lakukan. Misalkan main games, kegiatan positif ya. Kemudian kita berdiskusi malam-malam tuh, dan IMKM ini pernah juga jadi juara umum nih Bang, se-Bengkalis. Jadi ada 12 kecamatan. Jadi ada 12 kecamatan yang ada di dalam kelembagaan mahasiswa yang ada di Bengkalis. Jadi IMKM ini pernah jadi juara umum untuk Pekan Seni dan Olahraga Mahasiswa Kabupaten Bengkalis yang diadakan oleh Bupati Bengkalis waktu itu Pak Amril Mukminin. Pak Amril Mukminin. Jadi dia ada acara, kemudian ada beberapa cabang memang setiap kecamatan ngutus kontingennya gitu kan, pakai kontingen. Jadi alhamdulillah itu IMKM ini lah yang juara umum Bang. Futsal, kemudian domino juga, Mobile Legend, banyak cabang-cabang olahraga. Nah, kan di IMKM ini kan Bang, kita ngumpulin banyak nih mahasiswa kan. Pasti punya terkendala sendiri nih Bang. Boleh diceritain nggak Bang, susahnya jadi ketua IMKM nih kayak mana? Luar biasa. Karena kan yang kita kumpulin kayak Abang bilang kan, karena yang kita tahu universitas tuh di Pekanbaru nggak cuma UIN aja kan, banyak kan Bang. Apalagi satu universitas tuh fakultasnya banyak lagi kan. Apalagi ngumpulin orang satu-satu tuh buat gimana nih Bang? Jadi gini Bang, untuk memastikan semua teman-teman yang dari Mandau ini terkumpul itu mustahil, karena ketua umum bukan Tuhan kan gitu. Iya benar. Dia ingin ini kemudian terkabulkan, bukan Tuhan ketua umum. Tapi dengan kemampuan ataupun informasi yang ekstra, kita teman-teman dari kepengurusan bagaimana bisa untuk memaksimalkan semua teman-teman terakomodir gitu. Nah, kita buat simpul-simpul, tapi kendala-kendala itu memang banyak Bang. Jadi ada teman-teman yang dari kampus lain, dia punya gengsi sendiri gitu. Nah, aku nggak mau si Ibzil tuh jadi ketua umum. Misalkan kayak itu proses dari dinamika kita berorganisasi. Karena nggak semuanya kita sepemahaman gitu kan. Benar. Nah, ada juga nanti dari teman-teman, itu kepengurusannya udah habis nih, kok kacau nih, melanggar ADRT apa segala macam. Nah, tapi sejauh ini kita tidak pernah sekalipun melanggar pedoman kita tadi ADRT itu. Semuanya berjalan dengan baik gitu kan. Kita ngikut ya. Nah, memang ketika proses berjalannya kepengurusan ini Bang, nah jujur Bang ya, mungkin teman-teman nanti juga tahu juga nanti. Nah, ada memang gerbong-gerbong baru gitu. Misalkan saya sebut aja, misalkan anggap aja jurusannya tuh teknik misalnya. Anak-anak Duri di teknik, misal anak-anak Mandau yang kuliah di Pekanbaru tapi dia jurusan teknik. Nah, dia punya ego sendiri gitu. Misalkan kami buat perkumpulan yang namanya itu Ikatan Mahasiswa Duri teknik gitu tapi khusus anak teknik gitu tapi mereka program yang dijalankan itu mereka tuh sama ingin menandingi IMKM nih, padahal sebetulnya kan bisa bergabung kan bisa bergabung gitu sebagai organisasi tingkat kecamatan yang paling tinggi untuk di ranah mahasiswa. Nah, kita sudah mengupayakan itu, bagaimana semua teman-teman terangkul. Tapi karena di kampus teman-teman yang lain juga ada yang sebagai presiden mahasiswa di BEM, ada juga yang sebagai bupati jurusan. Nah, tentu mereka punya, secara tidak langsung mereka gengsi gitu, dipimpin sama Ibzil yang hanya ketua mahasiswa kecamatan, sementara aku di kampus lebih hebat loh gitu. Nah, tapi kalau dikaji-kaji saya juga aktif di kampus, juga aktif di ekstra kampus lainnya gitu. Yang ribet tuh memang gengsi tadi itu. Jadi timbul gerbong-gerbong tuh Bang. Nah, padahal kan kalau kita bilang ketuanya kan bukan mengetuai, bukan istilahnya bukan menggurui kan, cuman ketua dari perwakilan ini kan. Jadi setiap keputusan yang dibuat sama ketua umum itu prinsipnya kolektif kolegial. Kita bagaimana bisa mengutamakan musyawarah mufakat Bang. Tidak serta-merta mentang-mentang saya ketua umum saya harus otoriter itu. Kata saya, juga kata kawan-kawan. Enggak. Kita musyawarah dan mufakat kan. Bener tuh. Kadang itu yang bikin kita susah ngejalanin
saya ini Bang termasuk kalau sekarang ya, kalau dulu tuh termasuk sama orang yang suka berorganisasi juga. Karena berorganisasi itu ada banyak hal positif nih sebenarnya. Betul, yang pertama tuh kita bisa memperluas ruang jaringan itu sebenarnya kan kita bisa memperluas kalau istilahnya apa kita bilang ya, kalau di marketing tuh bilangnya ingat lupa pula namanya. Memanajemen apa gitu, berinteraksi. Iya, kita kan semakin aktif di berorganisasi, kita kan makin banyak kenal sama orang. Iya. Nah, kita kan nih kayak mahasiswa nih kan ke depan dia nggak tahu nih, dia bakalan kerja di mana nih, ya kan? Karena kita kan yang namanya bekerja kan nggak bisa lepas dari bantuan orang lain, benar kan Bang? Contohnya gini. Kerja sebagai misalnya marketing mobil nih, marketing mobil kok kita nggak kenal sama orang, kita tuh nggak akan bisa jualan. Betul Bang. Kita bikin usaha misalnya kan, kita bikin usaha misalnya Bang Ibzi nih bikin usaha nih, misalnya bikin usaha kue misalnya kan, setelah kuliah nggak mau kerja misalnya kan bikin usaha kue kan. Nah dari teman-teman organisasi itu aja udah punya follower segitu banyak kan, betul, yang tahu bahwa Bang Ibzi punya usaha kue kan, misalnya di organisasi itu ada 1.000 orang. Jadi pas Abang bikin usaha kayak gitu, orang udah tahu 1.000 orang mengetahui Bang Ibzi punya usaha. Nah, jadi nggak capek promosi lagi kan. Sebenarnya organisasi itu penting banget ya Bang. Nah terus gini Bang, tadi kan juga Abang sempat bahas nih kuliah itu nomor 1. Organisasi jangan di nomor 2 kan. Nah itu maksudnya gimana Bang? Nah itu saya karena kan sebenarnya kan kita bikin organisasi karena kuliah di sana kan. Iya. Nah itu ya gimana maksudnya Bang? Nah jadi gini Bang, ada yang namanya tuh mahasiswa kupu-kupu Bang, kuliah pulang. Nah dia ini tergantung perspektif teman-teman masing-masing ya. Tapi tergantung kita sendiri yang memandang, karena kebenaran Tuhan yang milik Allah gitu ya Bang. Nah kalau bagi saya organisasi kuliah nomor 1 tapi organisasi jangan di nomor 2, itu rumus bagi saya Bang. Artinya barang nih seimbang gitu. Jadi ketika saya kuliah, saya harus pergi kuliah. Ketika nanti ada jadwal organisasi, rapat harian misalkan, nah kita harus hadir juga. Karena gini Bang, ruang di dalam kelas tuh ilmunya sempit bagi saya Bang. Karena yang saya jurusan administrasi negara nih Bang, ilmu yang saya dapatkan tuh ya hanya sekedar administrasi negara, misalkan pengantar administrasi negara, terus pengantar kebijakan publik, misalkan kayak gitu. Nah hanya sebatas itu gitu. Nah tapi ketika saya berada di luar kampus, ketika saya berorganisasi, saya juga aktif di beberapa organisasi eksternal kampus Bang. Itu ada nama HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, yang melahirkan tokoh-tokoh nasional. Nah bahkan di Bengkalis juga banyak alumni-alumni HMI. Jadi sebetulnya saya sering di HMI juga, selain sebagai ketua umum IMKM, saya juga aktif di HMI. Nah, saya banyak mendapatkan manfaatnya gitu Bang. Misalkan kita berdiskusi. Ketika kita berdiskusi, itu orang-orang di dalamnya itu bukan hanya jurusan administrasi negara saja, tapi ada juga yang jurusan manajemen, ada jurusan kehutanan. Nah, ketika kita ngumpul berdiskusi, nah diskusi ini kan poinnya kan bertukar pikiran nih Bang. Iya, benar. Bertukar pikiran. Nah, anak kehutanan ketika ada isu tentang karhutla misalnya kebakaran hutan. Nah, kita anak administrasi negara ketika dia berbicara minimal kita menyimak gitu. Kita mengetahui bahwasanya gini loh perkembangan asap di Riau sekarang. Wah makin parah loh gitu. Nah, apa peran kita sebagai mahasiswa? Padahal saya jurusan administrasi negara, tapi saya juga harus ambil bagian bagaimana bisa memperjuangkan masalah kebakaran hutan tadi gitu. Nah, makanya biasanya mahasiswa tuh agen of control tadi itu mereka nih bagaimana bisa menyuarakan suara masyarakat tadi Bang. Ada yang namanya aksi mahasiswa, kita turun ke jalan. Nah tapi saya agak sedikit kecewa sih lihat aksi-aksi sekarang kan banyak anarkis juga gitu. Iya, benar. Tapi jangan ambil itunya, tapi ambil poin pentingnya, bahwasanya kita menyuarakan suara masyarakat. Ya sebenarnya setuju sih sama yang Abang bilang tuh, bahwa sebenarnya kalau kita pribadi itu otak kita tuh punya kemampuan yang terbatas kan. Contohnya kalau yang seperti wawasan kan, kalau kita jarang berkumpul sama orang, kita jarang ngedapetin informasi-informasi betul yang lain. Yang lain kan. Nah contohnya tuh
kalau dibilang orang pasarnya lah bang kan kita bahasanya, karena yang nonton belum tentu semuanya mahasiswa nih bang. Iya betul. Di kehidupan umum lah gitu kan. Kita nongkrong di kedai kopi itu kita jumpa sama tukang ikan kan. Kayak abang apa administrasi negara tadi kan, jumpa sama orang teknik misalnya kan. Nah kayak orang di kedai kopi itu dia jumpa sama kita nih. Jumpa sama tukang ikan, kita bisa cerita sama dia gimana sih ceritanya jualan ikan tuh gimana kan. Jadi bisa kita bicara terkait stabilitas ekonomi, kemudian harga ikan ini naik nggak, turun nggak gitu dengan pengaruh cuaca, orang nelayan panen atau kayak mana gitu kan, pengaruh nggak dengan stabilitas perekonomian di pasar gitu, kita tahu gitu. Iya, sebenarnya yang kita ambil dari berorganisasi itu adalah perluasan wawasan ya. Memperluas wawasan, memperluas jaringan, karena kita sering berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, bang. Karena apa yang kita pelajari ini, bang, dari SD sampai selesai kuliah nih, yang menurut awak yang mau pelajari ya, yang kita pakai di kehidupan nyata tuh cuman 5% ya. Selebihnya kita belajar di luar kan. Iya betul bang. Benar kan bang? Iya. Selebihnya kita temukan pelajaran tuh, kalau kata orang Minang, alam takambang menjadi guru katanya. Benar kan bang? Minang, ya. Yang kita pelajari di SD itu semuanya nggak ada yang kita jumpai di kehidupan nyata kan bang? Iya. Nah berarti itu pentingnya ya bang berorganisasi. Nah abang sendiri kan bilang tadi nih aktif nih di organisasi, ada beberapa organisasi lainnya bang. Organisasi. Nah terus kuliah gimana bang? Nah itu sebetulnya pandai-pandai bagi waktu sih bang. Tapi sebetulnya saya orang yang termasuk telat sih, lambat kuliah. Tapi di akhir-akhir memang susah saya membagi waktu ketika itu, karena saya di dalam kampus, di internal kampus ya bang, itu saya juga aktif di BEM. Nah kampus ini sama dengan miniatur negara nih bang. Ya, ada badan eksekutif mahasiswanya, ada badan legislatif mahasiswanya, kemudian ada namanya UKMF di tingkat fakultas, kemudian ada di tingkat universitas UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah saya aktif di BEM. Nah saya sebagai sekjen BEM ketika itu, kemudian saya juga aktif di himpunan mahasiswa Islam. Nah di himpunan mahasiswa Islam inilah saya banyak dapatkan ilmu gitu bang, karena mereka ini budayanya baca buku, berdiskusi, aksi gitu. Nah di sana saya dapatkan, tapi karena keasikan berorganisasi tadi, sampai-sampai saya lupa bahwasanya tanggung jawab saya kepada orang tua itu sedikit terabaikan. Nah sehingga saya telat selesai. Tapi alhamdulillah, sebetulnya gini bang, saya udah selesai nih, sudah sarjana. Tapi kenapa masih sebagai ketua umum mahasiswa? Karena itu tadi yang saya sampaikan, IMKM ini dia organisasi legal terdaftar, kita punya anggaran dasarnya. Di dalam anggaran dasar IMKM ini itu tertuang bahwasanya apabila ketua umum sudah menyelesaikan kuliahnya, maka dia masih ada sisa tambahan waktu selama 2 tahun. Nah jadi sebagai pengabdian dia lah kepada IMKM. Jadi meskipun saya udah selesai kuliah, tapi saya masih menjabat, nah itu nggak ada masalah selagi SK belum habis. Artinya saya tetap sebagai ketua umum. Nah, tetap tanggung jawab saya IMKM nih. Tapi sebenarnya saya sudah sarjana, tapi belum wisuda gitu bang. Nah, belum wisuda gitu. Nah, jadi telat saya tamat telat nih bang. Di semester 11 saya selesai bang. Semester 11 ya. Semester 11. Padahal sebetulnya jurusan administrasi negara tuh rata-rata semester 8 udah selesai semua ya bang. Karena IPS kan gampang, jurusan paling gampang kata orang. Tapi karena keasikan berorganisasi, pulang malam rapat ini apa segala macam, sampai pernah sakit gitu kan, orang tua khawatir, tapi orang tua nggak pernah putuskan semangat saya untuk selalu berorganisasi, karena memang keturunan saya tuh bang ya, padahal sebetulnya saya dari SD nggak aktif organisasi, SMP SMA nggak aktif, tapi ketika kuliah tuh lah, karena memang ada sosok yang memang saya nilai itu dia berubah ketika dia masuk ke dalam organisasi. Kemudian juga lihat-lihat saya senior yang lain, pada akhirnya saya memutuskan untuk aktif berorganisasi. Makanya orang tua nggak pernah melarang. Nah, orang tua nggak pernah melarang, jadi nggak terlalu jadi masalah. Tapi pesan saya kepada teman-teman mahasiswa IMKM sekarang, jangan sampai telat lah kuliahnya. Boleh berorganisasi tapi pakai rumus tadi, meskipun tidak diterapkan secara maksimal gitu kan sama saya, tapi pakai rumus tadi, bagaimana antara kuliah dan berorganisasi ini seimbang. Ketika waktunya kuliah, ketika waktu berorganisasi. Saya sering bang, soalnya ketika kuliah saya nggak datang kuliah, saya lebih memilih diskusi di luar kampus.
Kayak gitu ya. Ya, jadi padahal Karena gini, keasikan ya. keasikan Bang. Ibaratnya kayak taman bermain organisasi itu. Iya, karena kita berarti abang termasuk tipe orang yang suka berkumpul kan. Iya, suka ngumpul. Nah, kalau awak juga sebenarnya termasuk ke tipe orang yang sama seperti abang tadi, suka berkumpul tapi ngobrolin hal-hal positif. Iya, betul Bang. Nah, yang kebanyakan sekarang kan kalau berkumpul kan udah nggak ngomongin hal positif Iya. lagi. Pemuda sekarang tuh kalau berkumpul tuh kebanyakan nunduk kan, nunduk megang handphone Iya. kan. Yuk nongkrong yuk, nunduk megang handphone Main kan. apa? Hack domino, main Mobile Legend. Nembak nih 1B katanya. Nah, terus gini Bang. Kan kita kan tadi itu kan di posisi di mana aku nih, awak nih orang yang suka berorganisasi kan. Abang juga orang yang suka berorganisasi. Berarti kan kita pro nih. Pro kan. Iya. Gimana nih seandainya kan ada teman-teman juga yang kontra nih Bang. Kan ada juga teman-teman yang kuliah tuh memang benar-benaran kuliah kan. Nah, gimana nih buat teman-teman yang bersifat kayak tadi Bang, yang nggak suka berorganisasi tadi? Nah, mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi gini Bang, saya pernah dengar itu kata-katanya Anies Baswedan Bang ya. Nah, karena Anies Baswedan ini juga aktivis dulu, Gubernur DKI. Dia bilang bahwasanya rugi rasanya orang yang menjadi mahasiswa, ketika dia menjadi mahasiswa dia hanya tanggung jawab dengan urusan nilai gitu, hanya sebatas nilai yang menjadi tanggung jawab dia. Sementara kepekaan sosial kita itu ditumbuhkan dari luar ruang kelas. Nah, kemudian di dalam kampus, banyak sekarang kampus yang memang menerapkan ketika kita membayar uang kuliah, maka ada 20%, kalau nggak salah peraturannya 20% dari uang kuliah yang kita bayarkan itu dialokasikan untuk anggaran organisasi. Jadi ketika kita nggak masuk organisasi, sayanglah 20% tadi. Rugi ya sebenarnya. Sebenarnya itu tuh kalau menurut awak sih balik lagi ke ininya, ke kita masing-masing. Iya, ke manusianya kan, ke orangnya kan. Karena kan ada yang kayaknya kuliah tuh dia kayaknya nggak di hati, ada juga kan. Ada juga. Dia cuman ngikutin kata orang tua kan. Jadi memang kalau orangnya memang nggak tertarik buat berorganisasi kan, ya mau diapain lagi kan. Iya, betul. Karena dia cuman kayak Bang bilang kan, cuman menuhin tanggung jawab nilai dengan nilai aja kan. Yang penting sama dia dapat nilai tinggi gitu. Tapi padahal hanya sekedar nilai gitu. Karena kan ke depannya nilai-nilai tadi itu juga nggak bisa kita gunain. Diaplikasikan ini kan di kehidupan nyata kan. Misalnya kita mau bikin usaha, kita taruh nilai di depan kedai itu kan nggak masuk juga orang kan Bang. Contohnya paling dekat Maka Coffee kan, kan anak kuliahan semua tuh kan, nggak mungkin dia naruh nilainya di depan kan. Pasti karena linknya banyak tadi kan, makanya jadi kedainya juga rame kan. Jadi nilai itu nggak jadi ukuran untuk orang sukses gitu, tapi bagaimana kita hikmat dengan atas proses kita gitu Bang. Nah, jadi orang-orang yang berorganisasi itu orang-orang yang percaya dengan proses dia gitu. Bahwasanya nanti proses yang dia lalui ini bakal mengantarkan dia ke pintu gerbang kesuksesan gitu. Iya benar. Jadi sabar aja dulu gitu. Iya. Karena kan kalau kita bisa bilang kehidupan tuh baru mulai ketika kuliah selesai. Kan ya kan Bang. Ke depannya kan. Karena kita nggak tahu nih ke depannya kalau kita balik lagi kan kita bilang kan kalau kurang berorganisasi kan cari kerja juga susah kan. Link-link juga terbatas kan. Nah, ini boleh nggak dikasih himbauan nih Bang buat teman-teman yang mahasiswa nih yang belum tergabung ke dalam organisasi nih, boleh dikasih himbauan apa sih hal positifnya dari kita tergabung dari organisasi terkhusus IMKM tadi Bang? Jadi mungkin singkat dan sederhana saja nih Bang yang mau Ibil sampaikan gitu. Bahwasanya teman-teman ibaratkan lautan nih Bang. Kita tahu bagaimana luasnya lautan tuh. Ketika kita melihat, wow, ini luas nih lautan nih gitu. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana tingkat kedalaman laut tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman jangan hanya sekedar menuntut bahwasanya aku ingin hebat kayak presiden misalkan. Nah, untuk menjadi presiden tuh ada juga prosesnya gitu. Prosesnya apa gitu? Mereka tuh dulu haus akan ilmu juga. Mereka tidak mendapatkan di bangku perkuliahan aja, tapi juga di dalam
kehidupan di luar ruang kelas gitu. Nah, melalui organisasi tadi lah. Kemudian teman-teman tadi, kenapa saya sampaikan tingkat kedalaman kita tidak mengetahui. Jadi teman-teman mahasiswa Mandau masuk dulu ke dalam IMKM ini. Ketika ada info dari kepengurusan bahwasanya ini ada program yang akan dijalankan, nah gabunglah beraktivitas di sana, salurkan bakat teman-teman. Kita punya yang namanya tuh bidang seni dan budaya. Kemudian kita punya bidang keagamaan, juga kita punya yang namanya bidang pemuda dan olahraga. Nah, jadi teman-teman yang punya passionnya tuh di bisa aktif olahraga di sana, ya? gitu, bakal tersalurkan melalui bidang olahraga tadi gitu. Nah, bagi teman-teman yang aktif di seni gitu, nanti bakalan bisa tersalurkan melalui bidang seni tadi gitu. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, jadi banyak manfaatnya. Salah satunya bergabung di IMKM ini untuk mendapatkan informasi, kemudian untuk menyalurkan bakat teman-teman melalui IMKM tadi. Jadi IMKM ini bukan tujuan gitu, tapi dia jalan ya. Untuk kita sampai ke tujuan. Nah, melalui IMKM inilah jalannya tuh dihantarkan sampai ke tujuan gitu. Iya. Mudah-mudahan ini ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Amin. Ya kan. Karena susah juga Bang kalau kita tuh ngumpulin orang serame itu kan. Iya, betul Bang. Jadi di setiap universitas tuh ada kepala simpulnya ya Bang. Nah, ke depan nih apa nih Bang rencananya nih? Nah, IMKM ini kan sekarang masih Covid kan Bang? Iya, betul Bang. Nah, terus aktivitas gimana Bang? Nah, jadi beberapa kali kita memang sering ingin melakukan kegiatan tatap muka langsung dengan teman-teman, tapi karena problem pandemi Covid, jadi memang banyak kegiatan yang sudah kita jadwalkan tapi tertunda gitu. Namun pada akhirnya sekarang karena di akhir periode kepengurusan saya dan teman-teman pengurus, mungkin kedepannya kita tinggal fokus dengan ini Bang, dengan MUBES, musyawarah besar atau pergantian kepengurusan, karena maksimalnya di bulan 6 nih saya harus hengkang dari IMKM nih gitu. Jadi saya sebagai di akhir masa jabatan di akhir masa jabatan. Makanya saya pengen podcast nih supaya teman-teman nanti juga tahu gitu. Bahwasanya kita ada tempat, ada wadah untuk kita berkumpul di Pekanbaru gitu. Karena ini kan sebenarnya hal yang positif Bang. Jadi hal positif itu memang harus di-share kan. Karena kan nggak semua orang tahu bahwasanya IMKM ada kan. Iya, betul. Benar nggak Bang? Betul. Selama ini kalau Abang sosialisasi ke kawan-kawan yang mahasiswa baru gimana? Nah, ada yang nggak tahu nggak soal IMKM? Nah, ada yang nggak sepenuhnya tahu gitu Bang. Makanya saya sampaikan tadi IMKM ini bukan Tuhan gitu, tapi dia hanya lembaga yang ingin mewadahi teman-teman. Nah, jadi pola yang kita buat, metode yang kita buat ketika kita teman-teman masih di bangku SMA, teman-teman kelas 3 nih kan Bang, kan sudah mulai tuh ada namanya penerimaan mahasiswa baru. Nah, ketika info-info tersebut sudah ada, jadi kita dari kepengurusan IMKM kita langsung kerjasama dengan pemerintah, minta inilah komunikasi sama Pak Camat, Pak, di Mandau ini kita punya beberapa SMA, bagaimana supaya teman-teman ini nanti tetap melanjutkan kuliahnya, dan bagaimana teman-teman ini nanti nggak meraba ketika mereka sampai di Pekanbaru apabila ada yang kuliah di Pekanbaru. Jadi kita kemarin pernah buat seminar motivasi masuk perguruan tinggi. Nah, untuk orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang jadi pematerinya kemarin itu kita datangkan juga dari alumni-alumni IMKM juga Bang. Alhamdulillah alumni-alumni IMKM ini udah mengisi pos-pos strategis lah. Ada yang di bidang akademisi, ada yang juga sebagai politisi, ada juga yang sebagai bisnismen gitu kan, pengusaha, banyak. Jadi alumni-alumni IMKM ini udah mengisi ke berbagai lini lah. Iya, udah banyak ya Bang. Udah banyak. IMKM ini ada media sosialnya juga Bang? Ada Bang. Instagram ya? Instagram akun officialnya itu namanya IMKM.PKU. .PKU. Ya, kita aktif sekarang. Adminnya aktif. Siapa Bang? Ketua? Adminnya itu ada bidang komunikasi dan informasi. Komunikasi dan informasi ya. Berarti sebentar lagi Bang Hibzi mau hengkang dari mau mengakhiri ya. Mau mengakhiri periode. Mungkin yang nggak suka sama Bang gimana tadi? Kalau Bang ini nggak pantas nih katanya. Mungkin bisa mengajukan diri buat jadi ketua kan? Bisa. Nah, gimana tuh Bang ngadepin orang-orang yang kayak gitu? Jadi itulah Bang kan.
kita penuh dinamika di mahasiswa. Abang dengarnya gimana sampai bisa terdengar isu kayak gitu bahwa sebenarnya abang katanya nggak pantas katanya. Kan punya gerbong-gerbong sebenarnya. Kami di Pekanbaru tuh punya gerbong-gerbong nih bang. Terdengar suara angin ya. Orang gerbongnya si Ibzil nih, yang anak IMKM yang ramai ini, itu mainnya di kedai kopi A gitu. Nah ada kelompok tertentu, gerbong tertentu, dia ngopinya di tempat lain. Tapi anggota saya pernah ngopi sama yang di sini. Tentu dia menghubungi kan, bang, bilang kan ini dapat info nih bahwasanya kita nih memang kurang solid karena program yang abang jalankan tuh tidak terlalu pro ke masyarakat. Abang cuma memikirkan perkaderan atau memikirkan generasi-generasi terus tanpa memikirkan ada yang terlupa, sampai ada yang terlupa gitu. Nah soal itu aja sih bang. Kemudian banyak sih yang mengganggu atau menggoyang IMKM ini gitu. Tapi kita yang ibarat sebuah kapal tua kan, orang yang setia di dalamnya meskipun badai menimpa, tetap tetap di dalamnya gitu. Tapi orang yang nggak sanggup lagi, dia akan jatuh satu persatu ke laut. Lebih memilih dia masuk ke laut daripada dia tetap bertahan. Padahal periodisasi kepengurusan sebentar lagi. Iya. Nah, sebenarnya itu juga sih bang. Omongan orang tuh cuman ada dua pilihan. Iya. Ditanggepin sebagai kritikan atau dibiarin aja. Ya kan bang? Ya, dibiarkan aja seperti angin lewat kan. Jangan dipikirin. Karena pantas nggak pantas tuh bukan kita yang nilai kan. Kan abang terpilih nih bukan kehendak sendiri kan. Atas musyawarah suara terbanyak. Saya terpilih aklamasi bang. Aklamasi itu hanya calon tunggal karena nggak ada lawan lain gitu. Dalam artian berarti nggak ada yang mau mengajukan diri kan? Ketika itu nggak ada. Itu karena teman-teman ini semuanya memang udah sepakat saya yang layak gitu. Bukan sombong ya, tapi memang kondisi ketika itu sehingga teman-teman meminta gitu kan. Nah tetap kita ikuti mekanisme organisasi melalui forum-forum musyawarah besar. Ada nanti yang kita bahas masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apa yang harus dirubah, apa yang diusulkan gitu. Ya sebenarnya kalau ada yang ngerasa lebih pantas dari abang ya ajukan diri kemarin kan. Kenapa setelah terpilih baru ngobrol kan? Sebenarnya itu tuh nggak terlalu diambil pusing sih tuh bang. Betul, itu biasa tuh. Kalau namanya kita ini kan organisasi nih kan, misalnya kalau dibilang struktur organisasi kan abang yang paling atas nih. Yang paling atas tuh yang paling sering top manajemen namanya itu. Iya, yang paling sering ketiup angin yang paling atas biasanya tuh. Jadi jangan terlalu dihiraukan ya kan bang. Nah kira-kira ada lagi nggak bang yang bakal mau kita sosialisasikan buat teman-teman sebelum kita akhiri? Mungkin ini ya sedikit bang ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa generasi saya itu kan udah sebentar lagi habis. Jadi tentu ada generasi-generasi selanjutnya akan melanjutkan estafet kepemimpinan saya gitu. Nah jadi teman-teman yang memang tidak ingin gitu ataupun hedon ataupun kurang atau tidak mau untuk membesarkan IMKM ini, coba dipikir kembali gitu. Ketika IMKM ini mati di generasi kalian, apalagi nanti di generasi-generasi selanjutnya. Padahal sebetulnya para pendiri kemudian orang-orang yang mempertahankan IMKM ini itu perjuangannya luar biasa gitu bang. Karena sayang kan terbukti dengan mendapatkan beasiswa kemarin kita yang terbanyak. Padahal sebelum-sebelumnya Mandau yang dengan jumlah mahasiswanya banyak hanya sedikit mendapatkan beasiswa. Karena apa? Nggak ada orang yang mengkomunikasikan, kemudian yang memfollow up berkas. Nah ketua umum ini banyak juga tugasnya bang. Ada juga pernah saya waktu itu memfollow up berkas teman-teman yang mengajukan beasiswa. Jadi kalau beasiswa itu hanya sekedar dikumpulkan, ditumpuk, belum tentu akan dibuka semuanya. Jadi harus di follow up. Tugas ketua umum apa? Nih teman-teman nih mahasiswa Mandau, dia aktif di dalam organisasi. Saya nggak tahu entah aktif entah enggak, tapi bagaimana bisa memperjuangkan teman-teman nih bang. Nah, jadi alhamdulillah semuanya lulus, yang didaftarkan itu semuanya lulus. Kemudian di periode selanjutnya kemarin ada juga pembukaan beasiswa, alhamdulillah lulus juga semuanya. Jadi saya himbau kepada kawan-kawan bahwasanya penting untuk dilanjutkan IMKM ini gitu. Nah, siapkanlah diri, siapa yang layak dan pantas, teman-teman semuanya bisa menilai. Kan kita sering berkumpul nih bang, di angkatan saya itu udah habis masanya. Kemudian ada angkatan di bawah saya, ada lagi di bawah saya. Nah, rasa-rasa menurut teman-teman dia layak, maka perjuangkan mereka. Dan jangan sampai kalian sikut menyikut gitu. Dalam pemilihan itu jangan sikut menyikut. Karena di dalam ADART IMKM ini itu pasal nomor 3 azas. IMKM adalah organisasi yang berazaskan kekeluargaan. Jadi kita berasaskan kekeluargaan, jadi semua keputusan-keputusan yang ada di IMKM itu bersifat kolektif kolegial.
semua keputusan tuh harus dimusyawarahkan. Jangan sampai ada 2 calon. Karena kalau ada 2 calon, ini budaya kita di organisasi paguyuban ya Bang ya. Kan paguyuban namanya nih Bang. Kalau kita di organisasi paguyuban jangan sampai ada 2 calon. Ketika ada 2 calon, saya yakin dan percaya bakalan dualisme juga nanti Bang. Karena benar. si A nih, dia punya senior nanti. Bagaimana junior dia nih tetap dipertahankannya, tetap jadi ketua umum meskipun tidak sah. Yang penting dia eksis. Yang si B nih, dia juga punya senior dia. Bagaimana dia memperjuangkan adik-adik dia nih untuk jadi ketua umum juga. Jadi cukup sepakati bersama bahwasanya yang satu ini layak untuk kalian perjuangkan. Jadi sehingga teman-teman semuanya yang tahu tuh hanya satu. Ketua IMKM siapa? Hibzil. Ketua IMKM siapa? Si A, si B gitu. Iya benar. Jangan ada 2 gitu. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan lebih ini lagi lah Bang ya, terorganisasi lagi ya Bang ya. Betul, Bang. Berarti ini pemilihannya terakhir ini SK kemurusan tuh habis di bulan 6 di bulan 6 nih Bang. Insyaallah itu nanti kita adakan musyawarah besarnya, mubes disingkat Bang. Itu kita adakan mubesnya insyaallah di Duri aja. Karena semua teman-teman sekarang ini posisinya memang di Duri karena pengaruh pandemi Covid kan. Jadi aktivitas di kampus juga memang nggak ada. Jadi memang semua teman-teman mahasiswa sekarang ini pulang kampung, balik ke Duri semuanya. Nah, nanti saya coba komunikasikan dengan teman-teman pengurus bagaimana semua bisa terakomodir. Nah, kita buat forum resmi nanti kalau bisa dibuka sama Pak Camat langsung karena sebagai Dewan Pelindungnya kan Pak Camat. Nah, jadi teman-teman euforia terasa, semangat untuk hadir. Nah, baru kita lakukan nanti pemilihan itu sesuai dengan mekanisme organisasi. Berarti itu aja ya Bang ya? Iya sih. Sepertinya nih banyak informasi yang positif dari tadi ya Bang ya. Buat teman-teman mahasiswa kan Bang. Iya betul. Ini sih Bang, kalau kita bisa bilang kan banyak dari teman-teman tuh yang kayaknya gimana ya bilangnya ya Bang, berorganisasi itu kan nggak semua orang nih Bang, kayak Abang kan bisa dibilang orang yang aktif nih, suka bersosialisasi kan. Ada juga mahasiswa nih yang kalau kita bilang anak zaman sekarangnya tuh introvert katanya kan. Introvert Bang. Tertutup gitu. Iya kan ada juga kan Bang. Ada. Nah buat teman-teman yang kayak itu gimana kira-kira Bang? Itu lebih kepada kalau saya pengecualiannya. Kalau saya membacanya kayaknya itu memang karakter mereka gitu. Ya udah nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksakan. Tapi tugas teman-teman dia gitu tetap menginformasikan. Bahwasanya kita perlu informasi gitu. Selagi itu sifatnya edukatif kan. Nah jadi yang poin-poinnya yang bisa kita dapat adalah buat mahasiswa nih, jangan hanya terfokus buat kita tuh nyari nilai aja ya Bang. Ya, nyari nilai kita aja. juga harus aktif berorganisasi biar bisa kita memperluas jaringan nggak Bang. Betul. Semakin banyak kita kenal orang, semakin besar kemungkinan wawasan kita berkembang kan? Betul Bang. Nah mungkin itu aja mungkin ya Bang video kita kali ini. Kayaknya sangat bermanfaat nih buat teman-teman yang mahasiswa kan. Semoga video ini bermanfaat ya Bang. Kita tutup aja ya Bang ya. Oke, Bang. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang suka videonya, yang suka podcast kali ini silakan di like, yang nggak suka silakan dislike ya Bang. Itu tanda nggak suka gimana kan. Jangan lupa subscribe. Makasih buat Bang Hibzi. Semoga IMKM kedepannya, walaupun ke depan nggak di tangan abang nih, mudah-mudahan bisa kepilih ketua yang insya Allah bisa membangun IMKM jadi lebih baik kan Bang. Oke kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.